Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai dasar aparatur sipil negara. Apa saja sih nilai-nilai dasar aparatur sipil negara tersebut? Berikut pembahasannya. Seorang aparatur sipil negara harus memiliki nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan publik. Sikap tersebut yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai nilai-nilai dasar tersebut secara satu persatu. Akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai atas suatu tugas yang menjadi amanahnya. Berkaitan dengan akuntabilitas, kita juga mengenal istilah responsibilitas, yaitu kewajiban untuk bertanggung jawab. Konsep akuntabilitas publik memiliki nilai-nilai dasar. Yang pertama, terkait dengan konflik kepentingan dalam masyarakat. Yang kedua, netralitas. Yang ketiga, keadilan dalam pelayanan publik. Yang keempat, transparan dalam memberikan informasi. Dan yang terakhir yaitu sikap dan perilaku yang konsisten. Untuk menilai sikap akuntabilitas seorang ASN, kita dapat melihat dari indikator berikut. Adanya SOP atau Satuan Operasional Prosedur, adanya laporan tahunan, terdapatnya mekanisme pertanggungjawaban, adanya sistem pengawasan, pelaksanaan kebijakan, sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara, laporan pertanggungjawaban, serta mekanisme reward and punishment. Berikut merupakan contoh penerapan nilai akuntabilitas dalam sikap seorang aparatur sipil negara. Yang pertama, mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik. Tugas yang diberikan oleh atasan dikerjakan dan diselesaikan dengan baik. Yang kedua, bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan tidak mengerjakan pekerjaan secara asal-asalan atau asal jadi. Yang ketiga, dalam memberikan pelayanan tidak bersikap diskriminatif, yaitu terhadap masyarakat, pelayanan diberikan secara adil tanpa membeda-bedakan. Yang terakhir, membuat laporan atas pekerjaan yang telah selesai. Sebagai bukti atas pekerjaan yang telah selesai, ASN dapat menuangkannya dalam bentuk laporan yang akan dilaporkan kepada atasan. Nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, serta sekaligus menghormati bangsa lain. Sikap cinta tanah air ini tidak perlu ditunjukkan secara ekstrim, namun dapat ditunjukkan melalui sikap-sikap rela berkorban dan pantang menyerah demi kemajuan bangsa. Di Indonesia terdapat nasionalisme Pancasila yang merupakan pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya, yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan hal yang esensial dan menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun contoh penerapannya yaitu menghargai umat yang berbeda agama, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, negara merupakan unsur pemersatu, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, dan bersikap adil dan tidak diskriminatif. Selain itu, ASN memiliki 3 fungsi utama, yaitu ASN sebagai pelayan publik, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, serta ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Adapun contoh penerapan nilai nasionalisme dalam sikap ASN, yang pertama, ASN sebagai pelayan publik dapat ditunjukkan melalui pengelolaan pelayanan yang baik dan orientasi pada pengguna layanan. Selanjutnya, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik ditunjukkan dengan ASN harus profesional, memiliki integritas, dan berorientasi pada kepentingan publik. Selanjutnya, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, penerapan nilai nasionalismenya ditunjukkan dengan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, menjunjung tema-tema persatuan, tidak menyebar hoaks atau ujaran kebencian, dan tidak diskriminasi, adil, dan menjadi figur dalam masyarakat. Sangat penting bagi seorang aparatur sipil negara untuk bertindak sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Hal ini dikarenakan ASN merupakan aparat yang memberikan pelayanan dan figur bagi masyarakat, sehingga hal ini menyebabkan kode etik bagi ASN memiliki peran yang penting.
Etika lebih dipahami atas baik atau buruk, atau benar atau salah, atas tindakan yang dilakukan atau bagaimana melakukan sesuatu. Etika publik merefleksikan standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, atas suatu tindakan atau putusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka tanggung jawab pelayanan publik. Ketika membahas etika publik, tentunya tidak bisa lepas dari kode etik. Kode etik merupakan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, di mana sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis. Menerapkan etika publik menunjukkan sikap aparatur sipil negara yang memiliki integritas yang tinggi, profesional dalam bekerja, dan melayani masyarakat, sehingga dapat terhindar dari konflik kepentingan. Berikut adalah contoh penerapan etika publik dalam sikap ASN. Pertama, selalu bekerja tepat waktu. Kedua, tidak menerima suap atau gratifikasi. Ketiga, tidak membedakan pelayanan kepada masyarakat. Yang terakhir, transparansi atas informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Komitmen mutu menekankan pada konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Efektivitas merupakan pencapaian target atau output hasil kerja sehingga dapat memberikan kepuasan. Efisiensi merupakan penghematan biaya, sumber daya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan pekerjaan. Untuk inovasi, definisinya sendiri yaitu merupakan perubahan pikiran atau perilaku, atau ide, atau objek yang dianggap baru dari suatu hal atau individu. Sedangkan mutu merupakan hal yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dan merupakan standar untuk mengukur capaian hasil kerja. Manajemen mutu harus dilaksanakan secara terintegrasi dan melibatkan seluruh komponen organisasi. Hal itu dilakukan untuk melakukan perbaikan mutu agar dapat memuaskan pelanggan. Contoh penerapan komitmen mutu dalam sikap ASN yang pertama, meningkatkan kecepatan pelayanan. Pelayanan hendaknya tidak mengkonsumsi banyak waktu. Yang kedua, mencari metode yang efektif dan efisien dalam melaksanakan pekerjaan. Dalam hal melaksanakan pekerjaan, ASN sebaiknya berusaha selalu mencari metode yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan pekerjaan, sehingga tidak melulu berpatokan pada kebiasaan sebelumnya. Contoh yang terakhir yaitu melakukan penyesuaian terhadap pembaharuan yang ada pada lingkungan pekerjaan. Dengan kondisi dunia yang dipenuhi dengan perubahan, ASN dituntut untuk selalu update akan hal-hal yang dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu, ASN juga diharapkan dapat memperbaharui teknik atau perangkat pekerjaan yang dapat memudahkan penyelesaian pekerjaan. Arti dari kata korupsi merupakan kerusakan atau kebobrokan, sehingga dapat diketahui bahwa tindakan korupsi merupakan tindak kejahatan luar biasa. Mengapa disebut kejahatan luar biasa? Karena tindakan korupsi dapat menyebabkan kerugian bagi pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Berikut adalah hal yang penting dimiliki oleh seorang ASN. Yang pertama yaitu sadar anti korupsi. Sebagai seorang ASN, hendaknya memiliki kesadaran atas bahaya korupsi dan pentingnya memiliki sikap anti korupsi. Yang kedua adalah semakin jauh dari korupsi. ASN juga perlu menjauhi hal-hal yang dapat memicu terjadinya perilaku korupsi. Suatu tindakan korupsi memiliki beberapa dampak. Yang pertama, kerugian negara. Sumber daya yang dikorupsi menyebabkan dana untuk pembangunan negara menjadi terhambat. Selain itu, negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi menyebabkan nilai investasi rendah. Dampak yang kedua yaitu korupsi dapat meningkatkan kemiskinan. Korupsi menyebabkan ketimpangan sosial dan biaya hidup yang tinggi. Hal ini menyebabkan masyarakat sulit untuk mengenyam pendidikan yang berdampak pada kualitas seseorang. Hal ini tentu mempengaruhi kesempatan bekerja seseorang sehingga menciptakan lingkaran setan kemiskinan. Dampak selanjutnya yaitu menurunkan tingkat kebahagiaan. Korupsi menyebabkan kegelisahan di masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat terkadang menghadapi kesulitan dalam mengakses sarana kesehatan, hukum, dan pendidikan, sehingga menyebabkan turunnya kualitas hidup seseorang.
Selain itu, dampak lain dari korupsi yaitu merusak lingkungan masyarakat. Korupsi juga terjadi dalam bentuk kerusakan hutan, penegakan hukum yang tidak adil, pelayanan dan birokrasi yang lama. Hal ini tentunya secara jangka panjang dapat merusak tatanan kehidupan di masyarakat. Dengan banyaknya bahaya yang timbul akibat dari tindakan korupsi, maka kita perlu untuk menjauhkan diri dari korupsi. Cara yang pertama yaitu dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dekat kepada Tuhan dapat menimbulkan spiritual accountability yang dapat menghasilkan niat baik sehingga dapat mencegah timbulnya niat buruk. Yang kedua, memiliki semangat dan konsisten dalam memerangi korupsi. Dikarenakan memberantasi korupsi bukanlah hal yang mudah, diperlukan semangat, usaha yang kuat, dan konsistensi dalam memerangi korupsi. Yang ketiga, memiliki integritas dan rasa tanggung jawab. Sikap integritas dapat mengarahkan perilaku untuk senantiasa selalu komitmen atas pekerjaannya dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaannya dengan benar. Selain itu, seseorang yang memiliki integritas yang tinggi dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif. Berikut merupakan contoh penerapan sikap anti korupsi dalam sikap ASN. Yang pertama, tidak menyalahi wewenang yang diberikan, tidak menggunakan barang milik negara demi kepentingan pribadi, bekerja tepat waktu, menolak segala unsur KKN, serta memberikan pelayanan tanpa diskriminasi. Demikianlah pembahasan mengenai nilai-nilai dasar ASN. Semoga pembahasan tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua.